Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca ulang dari kitab Aisar, penuntun mudah meluruskan lisan para pembaca Al-Quran. Kitab ini disusun oleh Abu Humaid Fauzi bin Isnain, hafizahullah ta'ala. Kemudian ada muqaddimah dari penulis sini. Untuk garis besar dari isi dari kitab ini dari juz 1, 2, 3 dan 4. Kemudian halaman berikutnya metode belajar, talqin atau privat. Kemudian ada daftar isi dari kitab. Berikutnya halaman 8, sini ada makhraj huruf, pengertian makhraj, tempat keluarnya huruf dan letak pembeda antara huruf satu dengan huruf lainnya. Pembagiannya ada makhraj hakiki, ada makhraj takdiri. Nah, cara menemukan makhraj huruf. Jumlah makhraj ini pokok ada 5, cabang sini 3 pendapat, 17 1 jauf, halq 3, lisan 10, safaten 2, khaysum 1. Rincian 17 makhraj. Jauf ini rongga mulut, ini mat terkait dengan bacaan mat untuk rongga mulut. Kemudian halq sini aqsal halq, wasatul halq, adnal halq. Ini tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Bawah itu hamzah dengan ha, tengah itu ain dengan ha, bawah itu wain dengan kha. Ini gambarnya. Kemudian lisan sini ada 10 makhraj lisan. Aqsal lisan sini ada qaf, ada kaf. Kemudian wasatul lisan
Ini jim, kemudian shin, ya. Ini gambar makhrajnya, lidahnya. Kemudian yang 8 ini tepi lidah, huruf dot. Kemudian 2 tepi lidah bagian depan. Kalau dot ini belakang, untuk bagian depan ini huruf lam. Lam selain tepi lidahnya juga ujung lidahnya ke gusi. Berikutnya ini lam nun, sama, hampir berdekatan antara lam dan dengan nun makhrajnya, ujung lidah. Kemudian ujung lidah bagian punggung, ini huruf ro. Lam nun ro itu hampir sama, cuman kalau ro dia bagian punggung. Kemudian huruf to, dal, ta. Sini ujung lidahnya bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Yang membedakan antara dalta dengan to adalah kalau to dia itu ada sifat merapat. Untuk lidah ini merapat naik. Kalau dalta tidak merapat. Berikutnya makhrajnya huruf zai, sin, sod. Sin, zai, sini dia tidak merapat, sedangkan sod dia merapat seperti huruf to, naik dan merapat. Kemudian zo, zal, sa, ini zal, sa di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, cuman bedanya dia tidak naik dan merapat, sedangkan untuk zo dia merapat, istilah naik. Kemudian syafatan, sini bibir ada 2, bawah dan atas bawah. Huruf fa, bibir bawah, gigi ujung gigi seri atas dengan bibir bagian bawah dalam. Sini bibir juga ada wawu, ba, mim. Fa, wawu, bibir. Nanti kita akan jelaskan terkait makhraj. Kemudian khayshum, pangkal hidung. Ini sifat gunnah. Khayshum itu ketika mim tasdid atau nun tasdid, dan hukum-hukum mim dan nun nantinya. Kemudian sifat huruf. Sifat huruf adalah kaifiyah, tata cara dalam melafazkan suatu huruf yang dengannya terbedakan huruf tersebut dari huruf yang lain. Fungsi mengenal sifat huruf, membedakan 2 huruf yang makhrajnya sama, memperbagus pengucapan tiap huruf, membedakan huruf yang kuat dari huruf yang lemah. Itu fungsinya. Kemudian sini sifat lazimah dan sifat aridah, sifat huruf-huruf. Aridah ini tidak tetap keberadaannya. Terkait hukum bacaan untuk sifat aridah ini ada tebal tipis, kemudian dengung, ikhfa, idgham. Jumlah sifat lazimah. Lazimah itu menjadi 2 berpasangan. Ada 4, yaitu hamas lawannya jahar, syiddah, rokhawah, kemudian ditambah itbaq,
ditambah tawassud. Kemudian istilah lawannya istifal, itbaq lawannya infitah. Yang tidak berpasangan ini qalqalah, sofir, inhiraf, tafashi, lin, istitolah, takrir, dan gunnah. Sifat kuat dan lemah. Sifat kuat jar, syiddah, istilah, itbaq, sofir, qalqalah, takrir, tafashi, inhiraf, istitolah, dan gunnah. Yang lemah hamas, rahawah, istifal, infitah, dan lin. Adapun tawassud bukan sifat kuat, bukan pula sifat lemah. Ini pertengahan. Rincian sifat lazimah. Sifat yang berpasangan hamas dan jahar. Suara lirih. Untuk hamas itu ada 10 huruf, disingkat dengan fahasah, syahsun, sakata. Fa, sa, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, ta. Kemudian lawannya sifat jahar, tertahan nafasnya. Untuk huruf-hurufnya selain huruf hamas ada 19 huruf. Kemudian syiddah dan rokhawah. Ini syiddah ini tertahan suaranya. Untuk hurufnya ada 8, ajid, qatin, bakata. Alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Kemudian lawannya rokhawah. Ini mengalir untuk suaranya. Huruf-hurufnya selain ajid, qatin, bakata ini. Nah, perbedaan antara syiddah dan jahar. Kalau syiddah itu terkait suara, kalau jahar itu terkait nafas. Kemudian antara syiddah dengan rikhwah tadi itu ada sifat tawassud bainiyah atau sifat bainiyah. Jadi sifat antara dia mengalir suaranya atau tertahan suaranya, antara itu. Jadi sedikit mengalir dan tidak terlalu lama dan tidak berhenti total. Jadi pertengahan. Hurufnya disingkat lin umar, lam, nun, ain, mim, ra. Ini ketika dia disukun maka ini ditawasudkan cara membacanya. Ini masih tawassud, kemudian istilah dan istifal, lidah naik atau turun yang istifal. Hurufnya sini kalau istilah hussa, doktin, kir. Berarti kha, sad, dot, wain, ta, qaf, za. Ini huruf-huruf istilah, lidahnya yang naik. Untuk istifal lawan dari istilah huruf-hurufnya selain huruf ini. Ini bacaan dibaca tebal yang istilah. Kemudian sifat itbaq dan infitah. Ini sifat yang merapat dan terbuka. Hurufnya ada 4. Shad, dot, ta, za. Ada 4. Untuk infitah selain huruf keempat ini ada 25.
Kaidah tafkhim tebal yang dihasilkan dari huruf isti'la itbaq shad dha ta lebih kuat dibanding tebal yang dihasilkan dari huruf isti'la infitah, yaitu huruf qaf, ghain dan kha. Kemudian sifat yang tidak berpasangan, sofir, ini suara burung. Ayas, was, kemudian kolkolah, memantul. Untuk sofir sendiri hurufnya ada 3, zai, kemudian sod dan sin. Kolkolah hurufnya disingkat biasanya qad bujadin, qaf ta ba jim dal, atau bisa disingkat yang kita kenal yaitu baju di toko. Ini masih kolkolah, tingkatan kolkolah, ada kolkolah kubro, sugro. Kemudian sifat lin, lunak atau mudah, ini terkait dengan mad lin, yaitu waw sukun sebelumnya harokat fathah atau ya sukun sebelumnya harokat fathah. Kemudian inhiraf, ini berbeloknya suara huruf karena aliran suara yang tidak sempurna dikarenakan terhalang oleh lisan itu sendiri. Hurufnya ada 2, yakni lam dan ro. Lam berbelok menuju kanan dan kiri dari ujung lidah, sedangkan suara ro sebaliknya dari tepi kanan kiri ujung lidah menuju tengah lidah. Kemudian sifat takrir ini ada pada huruf ro, getaran. Namun untuk ro getarannya dibatasi 1-2 getaran saja, tidak terlalu lama bergetarnya. Kemudian tafashi, ini tersebar meluas, ini hurufnya ada huruf shin, wash, itu menyebar udaranya. Kemudian istitolah, ini memanjang, hurufnya dot, yod, bod, suaranya. Kemudian gunnah, ini dengung, ini ya, terkait nun suku, nun tasdid dan mim tasdid. Gunnah ditinjau dari panjang zamnya ada 4, akmal, mim dan nun bertasdid, nun mudghamah pada ya atau waw, kamilah pada nun mim mukhfah, nakisah, nun mim sakinah, angkos, dan nun mim berharokat. Kemudian halaman berikutnya terkait tabel huruf dan sifatnya. Jadi sifat yang berlawanan ini dirinci per huruf. Kemudian di sini halaman berikutnya kita masuk dari jilid pertama. Demikian mukadimah untuk Aisar, penuntun mudah meluruskan lisan para pembaca Al-Quran. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masuk pada isi dari kitab. Bismillah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik.